Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ahmad Janu di dalam seri belajar manajemen pemasaran. Nah, topik kita kali ini adalah informasi dan riset pemasaran, di mana tujuan pembelajaran atau tujuan pembahasan dari informasi dan riset pemasaran kali ini adalah untuk menjelaskan pentingnya informasi atau pengelolaan informasi untuk kegiatan pemasaran sekaligus langkah-langkah dalam riset pemasaran. Nah, oleh karena itu, tonton video ini sampai habis supaya kita bisa saling sharing tentang seri belajar manajemen pemasaran. Nah, sebelumnya akan kita bahas tentang kenapa sistem informasi pemasaran. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa manajer pemasaran dalam pengambilan keputusan itu memerlukan informasi yang cukup, utamanya bagi keputusan mengenai pengembangan dan pelaksanaan program pemasaran. Nah, informasi yang dibutuhkan dapat berasal dari data yang dicatat oleh perusahaan atau data dari perkembangan lingkungan pemasaran, baik mengenai pesaing, perantara, pemasok, dan pihak lain yang mempengaruhi kegiatan pemasaran. Informasi dan data yang diperoleh digunakan dalam pengambilan keputusan sehari-hari yang sederhana maupun keputusan strategik yang diambil dalam satuan waktu tertentu. Keputusan bisa digunakan oleh manajer puncak maupun keputusan yang diambil oleh manajer menengah dan bawah. Bahkan untuk pelaksanaan atau untuk pelaksana pemasaran sehari-hari. Nah, sebagaimana yang saya catat di sini, bahwa pentingnya peranan informasi dan data dalam pengambilan keputusan membuat pengelolaan informasi dan data perlu mendapatkan perhatian serius dari para pemasar. Informasi atau data yang salah itu bisa membuat keputusan yang salah juga. Demikian pula penyampaian data yang tidak tepat waktu, tepat orang, ataupun tepat guna. Itu bisa membuat pengambilan keputusan tidak berjalan efektif. Nah, pengelolaan informasi dan data harus menjadi bagian dari kegiatan perusahaan, dikelola sedemikian rupa sehingga mampu menjamin keputusan terkait pemasaran mendapatkan cukup informasi dan data. Nah, oleh karena banyaknya informasi dan data yang diperoleh oleh suatu perusahaan, belum menjamin dukungan informasi pemasaran terhadap pengambilan keputusan dapat berjalan efektif dan efisien. Nah, banyak perusahaan mampu memperoleh begitu banyak informasi dan data yang bersifat potensial untuk pengambilan keputusan. Nah, namun kurang berhasil mengelola dan memanfaatkannya dalam pengambilan keputusan. Informasi dan data ini dapat dikumpulkan dari laporan kegiatan dari berbagai bagian dalam perusahaan. Nah, data dari perkembangan lingkungan dapat diperoleh melalui laporan dan masukan dari pelaksana pemasaran. Namun, data dan informasi tersebut tidak menjadi pengetahuan yang bernilai bagi perusahaan. Nah, kecenderungan-kecenderungan yang terjadi tidak dapat diidentifikasikan dari data dan informasi yang disajikan. Pengelola informasi itu cenderung gagal melihat rangkaian informasi dan data menjadi deskripsi yang utuh mengenai hubungan-hubungan yang bermakna bagi pengambilan keputusan. Nah, disinilah makna penting dari data, yaitu untuk pengambilan keputusan. Nah, saya kemudian mencatat lagi bahwa perusahaan perlu merancang tata kelola informasi pemasaran yang sistemik dan efektif yang mampu memberi informasi yang tepat kepada manajer pemasaran dan dalam bentuk dan waktu yang tepat. Bentuk dan tata cara tata kelola pengelolaan informasi tersebut itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik perusahaan. Dalam skala kecil, dapat melekat pada bagian-bagian masing-masing fungsi dalam perusahaan, atau pada tingkat yang lebih tinggi, itu bisa dibuatkan suatu unit khusus yang mengelola dan mendistribusikan informasi dan data kepada bagian lain. Pertimbangan bagaimana pengelolaan data ini dilakukan secara tepat bisa bergantung pada beberapa hal, seperti kemampuan perusahaan, kemudian urgensi dari kebutuhan informasi, dan resiko-resiko terkait dengan pengambilan keputusan. Nah, lalu kita lanjutkan bahwa tata kelola informasi dalam pengertian yang ideal sering disebut sebagai sistem informasi pemasaran.
yaitu sistem yang terdiri dari orang, peralatan, dan prosedur untuk mengumpulkan, memilah, menganalisis, mengevaluasi, sekaligus mendistribusikan informasi yang diperlukan tepat waktu dan akurat bagi pembuat keputusan pemasaran. Nah, istilah sistem informasi pemasaran itu biasa dikenal dalam perusahaan yang menempatkan pengelolaan informasi menjadi unit tersendiri. Oleh karena mereka mampu mengadakannya dan aktivitas bisnisnya itu semakin kompleks, sekaligus frekuensi kebutuhan informasinya tergolong tinggi, maka perusahaan ini memerlukan sistem informasi pemasaran secara konkret. Nah, namun kadang istilah ini juga disebut dan digabung dalam sistem informasi manajemen. Namun bagi perusahaan yang lebih kecil atau yang lebih sederhana, istilah sistem informasi pemasaran itu menjadi kurang dikenal. Nah, oleh karena fungsi bagian ini melekat pada pekerjaan masing-masing bagian dalam perusahaan. Tidak ada unit khusus, namun fungsinya dijalankan oleh masing-masing bagian dalam perusahaan. Nah, sistem informasi pemasaran itu mencakup aktivitas pengelolaan informasi dan data yang kompleks. Mulai dari bagaimana data direncanakan atas permintaan bagian lain, kemudian bagaimana data dikumpulkan dari sumber yang relevan, dan bagaimana data dipilah dan diklasifikasikan. Bagaimana data dianalisis agar dapat mendapatkan gambaran yang utuh, sekaligus bagaimana data dievaluasi dan didistribusikan. Nah, aktivitas ini tentu melibatkan banyak orang, baik dari personalia departemen lain maupun dari bagian pemasaran sendiri, baik mereka yang menjalankan fungsi pemasaran maupun fungsi lain seperti keuangan, umum, bagian personalia, bagian produksi, bagian operasional, baik orang pada tingkatan manajemen puncak maupun pelaksana di lapangan. Nah, aktivitas sistem ini juga tentu memanfaatkan berbagai peralatan dan prosedur untuk mendayagunakan data informasi yang terkumpul. Nah, untuk mengelola sistem informasi pemasaran dalam perusahaan yang besar, pengelolaan informasi ini bagi pemasaran banyak memanfaatkan sistem informasi yang kompleks. Namun, eh, sebaliknya, perusahaan yang kecil itu tentu pasti akan lebih memanfaatkan apa yang sudah ada, apa yang didata secara kolektibilitas itu secara lebih sederhana bila perusahaannya berskala kecil. Nah, bagi perusahaan yang kecil seperti yang saya catat di sini, itu istilah sistem informasi pemasaran menjadi kurang dikenal. Oleh karena fungsi bagian ini tentu melekat pada pekerjaan masing-masing bagian dalam perusahaan, karena tidak ada bagian khusus yang mengelola sistem informasi pemasaran. Nah, sehingga dalam perusahaan yang besar, pengelolaan informasi bagi pemasaran banyak memanfaatkan sistem informasi yang tentunya relatif lebih rumit atau kompleks. Namun sebaliknya perusahaan yang kecil itu memanfaatkan sistem informasi pemasaran secara lebih sederhana. Nah, sistem informasi pemasaran itu merupakan salah satu fungsi dalam perusahaan, sehingga nama, bentuk, dan aktivitas sistem informasi ini bisa berbeda-beda antar perusahaan satu dengan yang lainnya, ditentukan oleh masing-masing perusahaan. Model sistem informasi yang tepat itu tentu yang sesuai dengan situasi dan kondisi perusahaan. Nah, dalam hal mengelola sistem informasi pemasaran berarti menjalankan kegiatan-kegiatan yang menjamin tersedianya informasi yang bernilai bagi pengambilan keputusan pemasaran. Kegiatan-kegiatan tersebut tentu mengikuti alur proses, yaitu identifikasi informasi yang dibutuhkan, terus kemudian mengembangkan informasi yang bernilai dan distribusi informasi kepada yang membutuhkan. Nah, kita akan bahas satu persatu secara lebih rinci. Nah, jadi bagi kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe agar kita bisa mengikuti video-video dalam channel ini secara kontinu untuk berbagi pengetahuan tentang seri-seri tentang bagaimana kita mempelajari manajemen pemasaran. Oke, kita lanjutkan.
Nah, untuk identifikasi informasi yang dibutuhkan, itu terdiri dari 4 aktivitas utama yang dicatat dalam video ini. Nah, yang pertama adalah menganalisis situasi tertentu, kemudian merencanakan strategi maupun program yang akan datang sebagai pijakan dalam menjalankan kegiatan pemasaran. Kemudian implementasi program pemasaran dan pengendalian kegiatan pemasaran. Nah, fokus utama sistem informasi pemasaran adalah melayani manajer pemasaran dan manajer lainnya dalam mengambil keputusan. Sekalipun pada tingkatan pelaksanaan juga dibutuhkan oleh siapapun dalam mengambil keputusan. Pihak yang membutuhkan, baik manajer maupun yang lain, mengharapkan agar pada saat mengambil keputusan, informasi yang diperlukan ini dapat mudah didapatkan. Informasi yang didapat itu juga relevan dengan keputusan yang akan diambil, sekaligus handal sebagai bahan pengambilan keputusan. Nah, pengguna informasi pemasaran biasanya memanfaatkan informasi untuk berbagai kepentingan pengambilan keputusan. Nah, yang pertama adalah menganalisis situasi tertentu. Nah, menganalisis situasi tertentu ini baik menyangkut situasi internal seperti sumber daya perusahaan maupun situasi eksternal menyangkut analisis mengenai perkembangan terbaru dari konsumen, pesaing, pemasok, dan pihak lain sesuai dengan kebutuhan pengambilan keputusan atau kebutuhan analisis. Nah, pada saat pemasar ingin melihat bagaimana perilaku konsumen saat ini, bagaimana peta persaingan terkini, bagaimana kekuatan pemasok saat ini, maka tentu mereka akan membutuhkan informasi. Nah, yang kedua adalah merencanakan strategi maupun program yang akan datang sebagai pijakan dalam menjalankan kegiatan pemasaran. Nah, tentu pemasar akan banyak memerlukan informasi pada saat merencanakan berapa volume penjualan yang akan dicapai tahun depan, kemudian berapa biaya yang diperlukan, dan kegiatan apa yang akan dilakukan serta siapa saja yang akan melaksanakan program tersebut. Yang kemudian dilanjutkan dengan implementasi program pemasaran, di mana informasi berguna untuk memastikan keputusan implementatif itu bisa dijalankan. Pemasar dalam mempromosikan produk tentu memerlukan informasi tentang pemasok, karakteristik, dan tawaran mereka. Nah, pemasar dalam menentukan harga produk tentu memerlukan informasi harga-harga pesaing, misalnya, kemudian pergerakan harga, serta penerimaan harga oleh konsumen. Nah, yang selanjutnya adalah pengendalian kegiatan pemasaran. Untuk memastikan perencanaan yang telah ditetapkan dapat dijalankan dengan lebih baik, tentu pemasar akan memerlukan data yang khususnya data aktual tentang pelaksanaan untuk dibandingkan dengan data perencanaan, serta informasi terkait dengan penyebab terjadinya ketidaksesuaian apabila terjadi. Nah, identifikasi kebutuhan informasi ini berarti menentukan informasi apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh para pengambil keputusan dalam perusahaan. Nah, sistem informasi yang baik tentu bisa membedakan antara informasi yang diminta oleh pengguna dengan informasi yang benar-benar diperlukan oleh pengguna. Nah, serta bisa menentukan serta menyediakan informasi yang layak ditawarkan. Nah, sistem informasi tidak berarti memberikan apapun yang diminta pengguna, namun di dalamnya terdapat proses seleksi dan pengkayaan terhadap permintaan. Nah, seleksi dilakukan dengan memilah untuk menentukan informasi mana yang relevan, dapat disediakan, terbaru, dan efisien. Pengkayaan bertujuan untuk memastikan informasi yang diberikan bisa bernilai bagi pengambilan keputusan. Nah, pengguna dalam hal ini kadang tidak mengetahui nilai dari informasi, sehingga sistem informasi perlu memberikan pengembangan dan pemaknaan atas informasi yang diminta oleh pengguna. Oleh karena itu, kita sebagai pemasar atau pengambil keputusan di dalam perusahaan, maka perlu mengidentifikasi informasi mana yang dibutuhkan. Nah, kemudian kita lanjutkan mengembangkan informasi yang bernilai. Nah, manajer pemasaran dan pengguna informasi itu tentu bisa mendapatkan informasi yang diperlukan dari berbagai macam sumber, misalnya dari data internal, intelijen pemasaran, ataupun dari riset pemasaran.
Nah, ketiga sumber informasi ini saling berkaitan erat antara satu dengan yang lain. Nah, ketiganya itu tentu memiliki hubungan yang komplementer dalam menyediakan informasi. Untuk memaksimalkan nilai informasi yang diperoleh dari sumber tersebut, maka sistem informasi yang baik tentu memerlukan fungsi analisis informasi. Nah, yang pertama kita bahas dari pengembangan informasi yang bernilai itu adalah data internal. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa banyak perusahaan membangun database internal yang ekstensif, yaitu kumpulan informasi elektronik itu mengenai konsumen dan pasar yang diperoleh dari sumber data di dalam jaringan perusahaan. Manajer pemasaran itu tentu dapat mengakses dan bekerja dengan memanfaatkan informasi yang tersedia dalam database untuk mengenali peluang dan permasalahan di dalam pemasaran, kemudian menyusun program dan memonitor serta mengevaluasi program dari kinerja pemasaran. Nah, informasi dari database bisa juga diperoleh dari banyak sumber informasi baik dari pihak internal maupun rekanan. Bagian akuntansi misalnya menyiapkan laporan keuangan dan menyimpan catatan rinci tentang penjualan dan biaya. Bagian operasional itu melaporkan jadwal produksi, pengiriman, dan persediaan. Sedangkan bagian pemasaran memberikan informasi tentang transaksi pelanggan, demografi, dan psikografi, serta perilaku membeli. Nah, bagian pelayanan pelanggan menyimpan catatan tentang kepuasan pelanggan atau masalah pelayanan. Tenaga penjual melaporkan reaksi penjual, perantara, dan kegiatan pesaing. Kemudian penyalur pemasaran itu juga memberikan data tentang transaksi di tempat mereka. Nah, database internal ini memiliki beberapa kelebihan sebagai bahan informasi, yaitu sumber ini dapat diakses lebih cepat dan murah. Nah, manajer pemasaran bisa kapanpun mengakses data ini sesuai dengan kebutuhan, di samping bahwa manajer pemasaran tidak perlu mengeluarkan pengorbanan yang besar untuk mendapatkannya. Nah, sekalipun begitu, karena informasi internal sering dikumpulkan untuk tujuan lain, maka informasi ini bisa jadi tidak lengkap atau dalam bentuk yang tidak tepat bagi pengambilan keputusan pemasaran. Nah, yang selanjutnya adalah intelijen pemasaran. Nah, intelijen pemasaran ini merupakan fungsi dalam sistem informasi pemasaran yang mengumpulkan informasi harian mengenai perkembangan lingkungan pemasaran. Memonitor perkembangan harian dari lingkungan pemasaran itu menjadi fokus utama dari aktivitas ini, baik terhadap lingkungan mikro ataupun lingkungan makro pemasaran. Nah, tujuan intelijen pemasaran itu tentu memberi informasi untuk memperbaiki keputusan strategis, kemudian melacak dan menilai tindakan pesaing, serta memberikan peringatan dini tentang peluang dan ancaman bagi manajer pemasaran. Nah, pihak yang menjalankan kegiatan intelijen pemasaran itu seringkali melekat pada orang dalam perusahaan, karena seringkali dalam perusahaan tidak ada karyawan khusus yang bertujuan memonitor aspek luas dalam lingkungan pemasaran. Nah, oleh karena itu, sebagian besar informasi intelijen dapat dikumpulkan dari orang-orang di dalam perusahaan sendiri, misalnya pimpinan, manajer, karyawan, agen pembelian, tenaga penjual, distributor, ataupun rekanan. Nah, mereka yang berhubungan dengan lingkungan akan menjadi sumber utama dalam intelijen pemasaran. Nah, yang selanjutnya kita bahas tentang riset pemasaran, yang merupakan proses identifikasi, pengumpulan, analisis, diseminasi, dan penggunaan informasi yang dilakukan secara sistematis dan objektif dalam rangka membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan identifikasi dan solusi dari masalah dan peluang pemasaran. Nah, riset pemasaran tentu banyak berhubungan dengan pembeli aktual.
di mana diarahkan untuk mendapatkan gambaran tentang perilaku mereka, sehingga dapat diketahui pola-pola pembelian dari mereka. Nah, yang selanjutnya setelah riset pemasaran dilaksanakan, maka tugas lanjutan adalah melakukan analisis informasi. Oke, nah di dalam analisis informasi, itu informasi yang disajikan pada pengguna sistem informasi adalah hasil olahan dari data yang tersedia dalam sistem informasi. Nah, pengolahan ini dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan rekapitulasi, menghubungkan, melakukan proyeksi, validasi, dan simulasi. Nah, sehingga informasi yang disediakan itu bisa cukup tepat dan handal. Analisis ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan program komputer dan orang-orang yang ahli sebagai analis informasi. Nah, itulah kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam mengembangkan informasi yang bernilai. Nah, yang selanjutnya kita bahas tentang mendistribusikan dan menggunakan informasi pemasaran. Nah, mendistribusikan informasi pemasaran dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik melakukan presentasi lisan ataupun menyampaikan dalam bentuk laporan tertulis, baik secara elektronik maupun non-elektronik. Nah, banyak perusahaan saat ini menggunakan intranet ataupun internet untuk memfasilitasi pendistribusian informasi pemasaran. Nah, lalu yang selanjutnya adalah informasi ini menjadi lebih cepat dan efisien, sehingga kapasitas pengelolaan informasi menjadi lebih besar. Intranet yang berupa jaringan internal di dalam perusahaan itu juga menyediakan akses yang cukup luas dan fleksibel untuk meneliti lebih lanjut informasi, penyimpanan data, dan upaya untuk membagikan informasi untuk karyawan dan pihak yang lain. Nah, yang selanjutnya kita bahas tentang riset pemasaran. Nah, riset pemasaran ini memiliki 6 langkah utama dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh manajer pemasaran. Nah, keenam langkah ini adalah perumusan masalah, kemudian pengembangan pendekatan masalah, penyusunan desain riset, pengumpulan data, analisis data, sekaligus pelaporan dan presentasi. Nah, di mana perumusan masalah itu ditetapkan oleh manajer dan peneliti sebelum riset dilakukan. Nah, mereka ini perlu memiliki kesamaan persepsi mengenai apa yang menjadi masalah manajemen dan apa yang menjadi masalah penelitian. Nah, masalah manajemen menyangkut permasalahan apa yang dihadapi oleh manajemen. Dan permasalahan riset adalah turunan dari permasalahan manajemen yang akan dijawab dengan riset yang akan dilakukan. Nah, masalah dalam riset bukan saja dalam pengertian apa yang salah dengan sesuatu, namun lebih dari itu masalah dalam riset mencakup 3 komponen. Nah, itu terdiri atas apa yang akan dijawab dalam riset, kemudian karakteristik apa yang menggambarkan kelompok konsumen yang diteliti, serta faktor apa saja yang mempengaruhi baik dari internal maupun eksternal. Nah, sehingga permasalahan riset itu bisa menjadi sedemikian kompleks. Nah, yang selanjutnya adalah pengembangan desain research. Desain research adalah rencana riset yang menentukan informasi apa yang akan dikumpulkan dan jenis penelitian apa yang akan dilakukan. Nah, desain riset ini berdasarkan bagaimana informasi dikumpulkan akan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu riset data sekunder dan riset data primer. Nah, riset data sekunder ini dapat dipisahkan antara riset dengan sumber data internal dan data eksternal. Sedangkan riset data primer itu dapat dibagi menjadi riset eksploratory, riset deskriptif, dan riset kausal. Nah, riset data sekunder biasanya digunakan untuk mendukung riset data primer. Nah, khususnya dalam menyediakan data pendukung dalam identifikasi ataupun analisis. Nah, desain riset utama dalam riset pemasaran, yaitu riset eksplorasi, riset deskriptif, dan riset kausal, itu tentu memiliki ciri yang berbeda, dilihat dari tujuannya maupun bagaimana cara mengumpulkan data dan analisis serta interpretasinya. Nah, untuk rincian dari riset eksploratory dan riset deskriptif serta riset kausal itu bisa dibaca lebih lengkap di dalam blog saya, gitu ya.
Nah, yang selanjutnya adalah memilih metode pengumpulan data primer. Ini penting bagi riset pemasaran dalam mengambil kesimpulan untuk menentukan kebijakan. Nah, data sekunder terdiri dari informasi yang telah ada yang sebenarnya dikumpulkan untuk keperluan yang lain. Data primer itu terdiri dari informasi yang dikumpulkan untuk tujuan spesifik. Nah, data sekunder biasanya bisa didapat dengan cepat dan dengan biaya yang lebih kecil daripada data primer. Dalam sebagian besar kasus, perusahaan juga harus mengumpulkan data primer. Selain harus diteliti dalam mengevaluasi kualitas informasi sekunder, periset juga harus cermat ketika mengumpulkan data primer. Nah, mereka itu harus bisa memastikan bahwa data itu bersifat relevan, akurat, baru, dan tidak bias. Nah, dalam mengumpulkan data primer, peneliti dapat menggunakan tiga metode yang saya catat di sini, yaitu observasi, survei, maupun eksperimen. Nah, riset observasi itu terdiri dari kegiatan pengumpulan data primer dengan mengobservasi orang-orang, tindakan, dan situasi yang relevan. Riset seringkali mengobservasi perilaku konsumen untuk mendapatkan pandangan yang tidak dapat diperoleh hanya dengan mengajukan pertanyaan kepada pelanggan. Nah, yang selanjutnya adalah riset eksperimental, yaitu mengumpulkan data primer dengan memilih kelompok subjek yang sesuai, memberikan perlakuan yang berbeda, mengendalikan faktor yang berhubungan, dan memeriksa perbedaan dalam respons kelompok. Nah, yang terakhir adalah riset survei, yaitu mengumpulkan data primer dengan mengajukan pertanyaan kepada masyarakat tentang pengetahuan perilaku selera dan perilaku membeli yang dilakukan oleh mereka. Nah, manfaatnya adalah riset ini dapat digunakan untuk mendapatkan berbagai jenis informasi yang berbeda dalam beragam situasi. Namun, riset ini juga menghadirkan sejumlah beban bagi perusahaan. Nah, yang selanjutnya adalah desain riset. Nah, riset pemasaran itu menarik kesimpulan tentang kelompok besar konsumen atau populasi dengan mempelajari sebuah kelompok kecil yang disebut dengan sampel. Sampel itu tentu dipilih sedemikian rupa sehingga sejauh mungkin merepresentasikan sejumlah populasi. Tidak mungkin mengambil data dari seluruh pelanggan. Nah, di samping hal ini tentu memerlukan waktu, tenaga, dan biaya. Juga teknik sampel yang baik, hasilnya tidak akan jauh dari populasi. Nah, survei itu tentu bersifat terbuka mengenai pemilihan umum daerah, misalnya dengan teknik perhitungan cepat di mana sampel yang digunakan tidak lebih dari 5%, misalnya. Nah, ini biasanya digunakan untuk quick count, contohnya. Nah, ternyata hasilnya tidak jauh berbeda dengan perhitungan hasil, misalnya hasil pemilu yang sesungguhnya. Nah, selanjutnya kita membahas tentang pengumpulan dan analisis data. Nah, data yang telah dikumpulkan tentunya diproses dengan memasukkan dalam tabulasi, mensortir, dan mempersiapkan data sehingga layak dianalisis. Nah, seringkali data yang dikumpulkan kurang lengkap, meragukan, atau salah sehingga perlu dilakukan sortir sehingga yang digunakan dalam analisis benar-benar dari yang layak saja. Data yang banyak jumlahnya seringkali berakibat pemasukan data yang salah akibat berbagai macam faktor. Ya, jika data yang berhasil dikumpulkan itu jumlahnya bernilai banyak gitu ya, maka pilihan data yang digunakan sebaiknya banyak juga. Nah, sehingga kualitas data bisa menjadi lebih baik. Nah, analisis data di sini dilakukan untuk membantu dalam menjawab permasalahan. Nah, kita kemudian membahas tentang laporan dan presentasi temuan. Laporan dan presentasi ini merupakan tahap akhir dari proses riset pemasaran. Tahap ini mengharuskan periset pemasaran untuk menerjemahkan temuan, menarik kesimpulan, dan melaporkan temuan tersebut kepada manajemen. Periset tentu tidak boleh berusaha melebih-lebihkan angka dan teknik statistik agar menyenangkan para manajer. Tetapi periset harus menampilkan temuan yang penting yang bisa berguna dalam keputusan besar yang dihadapi oleh manajemen.
Kemudian laporan riset pemasaran biasanya terdiri dari beberapa poin, antara lain ringkasan eksekutif yang mencakup hal-hal pokok dalam penelitian, kemudian deskripsi metode riset yang mudah dipahami, lalu diskusi lengkap mengenai hasil riset, mencakup tabulasi, tabulasi silang, dan analisis statistik tambahan, lalu keterbatasan penelitian, dan terakhir adalah kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan rekomendasi manajerial berdasarkan hasil analisis. Nah, itulah yang bisa kita bahas tentang informasi, sistem informasi, dan riset pemasaran. Semoga bisa bermanfaat bagi penambahan wawasan kita tentang manajemen pemasaran. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like dan tekan tombol subscribe supaya kita bisa mengikuti video-video dalam channel ini selanjutnya. Kemudian tulis di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan ataupun tanggapan-tanggapan tentang apa yang sudah kita bahas hari ini. Nah, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di lain waktu. Semoga tetap sehat selalu guys. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.